Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita mengadakan pertemuan pada hari ini terkait dengan kita sudah melaksanakan supervisi akademik melalui Teams yang Bapak Ibu laksanakan di kemarin. Tentu dalam pelaksanaan ini ada beberapa hal pengalaman yang kita lalui bersama, baik pengalaman Ibu selaku guru, begitu juga saya selaku kepala sekolah dalam kegiatan kita melalui Teams ini. Nah, tentunya saya ingin bertanya kepada Ibu tentang bagaimana pendapatnya setelah menyajikan pelajaran melalui Teams ini. Saya persilakan Ibu Wanida. Saya merasa lega karena bisa melewati kegiatan pembelajaran dengan baik, namun belum begitu maksimal karena pertama kali dilakukan melalui aplikasi ini dan merupakan pembelajaran bagi saya untuk mengadakan perbaikan ke depannya. Ya, itu saja, Bu. Bagaimana dengan Bu Marwani? Saya merasa senang dalam proses pembelajaran melalui aplikasi Teams tersebut karena dapat membantu proses pembelajaran terutama dalam kegiatan supervisi yang kepala sekolah berikan, yang sangat merasa sesuai dengan situasi pandemi COVID yang telah melanda negeri kita ini. Jadi sangat tepat digunakan aplikasi Teams untuk proses pembelajaran saat sekarang. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Kemudian dengan pengalaman ini, apakah Ibu merasa bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Silakan Bu Marwani. Alhamdulillah saya telah berusaha melaksanakan sesuai perencanaan yang sudah saya buat. Bagaimana dengan Bu Wanida? Pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi karena kegiatan ini membutuhkan jaringan, maka pada saat melakukan rekam layar tidak sesuai yang saya harapkan. PowerPoint yang saya buka itu tidak terbaca di layar anak-anak. Jadi tapi hanya sebagian saja yang bisa terbuka saat itu. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Kemudian dapatkah Ibu menceritakan kepada saya hal-hal yang dirasakan memuaskan pada saat proses pembelajaran melalui Teams ini? Silakan Bu Nurwanida. Yang saya rasakan adalah sangat memuaskan, yaitu semangat dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian adanya umpan balik yang berjalan dengan baik. Itu saja. Terima kasih, Bu. Bagaimana Bu Marwani? Berdasarkan perkiraan saya mengenai tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik apabila penggunaan aplikasi ini bisa berjalan sesuai dengan jaringan, karena tidak begitu jaringan dapat mengalami kendala seperti yang kemarin ada siswa yang tidak cepat masuk dalam jaringan. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, apakah apakah Ibu dalam pelaksanaan ini merasa bahwa ketercapaian tujuan dalam pembelajarannya itu sudah tercapai semua atau belum tercapai? Silakan Bu Marwani.
ya tercapai, namun kesulitan siswa tidak semua memiliki fasilitas yang dibutuhkan dalam penggunaan Teams, Bu. Bagaimana dengan Bu Nurwanida? Kalau saya, perkiraan saya tujuan pembelajaran telah tercapai sekitar 85% saja. Ya, itu saja. Ya, terima kasih Bu. Kemudian karena Bu Marhawani tadi mengalami kendala dari siswa, kemudian Bu Nurwanida ketercapaiannya hanya 85%. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran menggunakan Teams ini, Bu? Silakan Bu Nurwanida. Kesulitannya itu penyediaan sarana belajar, ya. Misalnya HP, komputer, dan laptop. Kemudian kuota internet juga terbatas yang dimiliki oleh anak. Kadang saat belajar kuotanya sudah habis, ada yang habis, ya. Jadi harus membutuhkan bantuan dari hotspot dari teman atau dari orang tuanya. Bagaimana Bu Marhawani? Kalau saya kendalanya, kadang jaringan tidak bagus dalam mempersiapkan bahan ajar juga perlu mempersiapkan waktu, dan kadang jaringannya tidak mendukung. Ya. Itu saja. Terima kasih. Jadi itu kesulitan-kesulitan siswa yang dialami. Kemudian tentunya bukan hanya siswa yang sering mengalami kesulitan. Bagaimana dengan kesulitan yang dirasakan Ibu sendiri pada saat dalam proses pembelajaran? Silakan Bu Marhawani. Ya, itu saya rasa perlu mempersiapkan waktu sebelum mengadakan pembelajaran untuk menyiapkan bahannya, bahan yang akan dibutuhkan dalam proses pembelajaran menggunakan aplikasi Teams, Bu. Bu Nurwanida. Kalau saya, kesulitannya adalah caranya mensinkronkan antara keinginan guru dan siswa. Jadi karena peserta didik belum sepenuhnya belum siap mengikuti metode pembelajaran berbasis TIK ini. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar tidak efektif karena misalnya pada pola jam mengajar yang lebih sedikit dan sempit. Terima kasih Ibu. Kemudian untuk mengatasi kesulitan yang dialami baik guru maupun siswa, tentu ada alternatif lain yang Ibu lakukan supaya tetap dalam proses pembelajarannya itu tercapai. Nah, bagaimana dengan Bu Nurwanida? Apa alternatif lain untuk mengatasi kesulitan tersebut? Ya, baik. Alternatifnya itu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya pelaksanaan pembelajaran TIK ini dalam proses belajar mengajar melalui media tersebut akan semakin memudahkan kita menghadapi tantangan pembelajaran yang semakin efektif. Jadi itu adalah cara saya untuk mengatasi kesulitan kesulitan, yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik tadi mengenai pentingnya ini pembelajaran TIK untuk tantangan yang kita hadapi. Terima kasih. Bagaimana dengan Bu Marhawani? Kalau menurut saya alternatif lainnya, Bu, saya bisa mengaktifkan WA grup yang ada untuk melaksanakan pelajaran. Terima kasih Bu. Nah, sekarang kita sudah melihat bagaimana alternatif yang Bapak Ibu bisa lakukan supaya tetap proses pembelajarannya berjalan dengan baik.
tentu dalam hal ini, dalam kegiatan pembelajaran kita kemarin dengan menggunakan Teams, tentu ada hal-hal yang telah mantap. Nah, hal-hal yang bagaimana sajakah yang merupakan yang dirasakan oleh Ibu telah mantap dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan Teams ini? Bagaimana dengan Bu Marhawani? Menurut saya yang sudah mantap, Bu, yaitu langkah-langkah pembelajaran dan telah sesuai dengan yang diinginkan dan yang perlu ditingkatkan mungkin penggunaan sarana alat bantu media dan penggunaan teknologi, itu saja, Bu. Ya. Bagaimana dengan Bu Nurwanida? Jadi yang mantapnya dari segi mana, kemudian yang perlu mendapat perhatian atau yang perlu ditingkatkan. Silakan Bu Nurwanida. Ya, jadi hal yang mantap menurut saya itu yaitu di pendahuluan, kemudian penguasaan materi, pengolahan kelas, dan yang perlu ditingkatkan itu penggunaan media, ya, penggunaan media dan pemanfaatan teknologi informasi. Terima kasih Ibu. Dengan demikian, dengan pengalaman ini tentu Ibu bisa menyampaikan hal-hal apa yang akan Ibu lakukan untuk di pertemuan berikutnya. Bagaimana dengan Bu Nurwanida? Yang akan saya lakukan insya Allah akan memaksimalkan proses pembelajaran berikutnya, khususnya pada penggunaan media dan pemanfaatan teknologi informasi. Itu saja. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bagaimana Bu Marhawani? Kalau menurut saya, insya Allah akan berusaha maksimal dalam pelaksanaan proses pembelajaran, khususnya dalam penggunaan aplikasi Teams, terutama kepada asisten. Ya, terima kasih Bu. Sekarang dengan pengalaman ini tentu Ibu ini memiliki kesan-kesan dengan pembelajaran melalui Teams. Bagaimana kesan umum yang Ibu rasakan pada kegiatan ini? Silakan Bu Nurwanida. Kesan saya pada dasarnya proses pembelajaran ini sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran itu sendiri, kemudian khusus dalam penguasaan dan pengolahan kelas serta penguasaan materi dari guru sudah dimaksimalkan. Silakan Bu. Jadi, Bu Marhawani. Syukur alhamdulillah Bu, saya merasa sangat senang dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan aplikasi Teams karena sesuai keadaan masa pandemi seperti saat ini. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Kemudian dengan kegiatan ini tentu ada saran-saran yang Ibu ingin sampaikan baik kepada teman-teman maupun kepada guru pada umumnya di Indonesia ini. Silakan Ibu Marhawani, apa sarannya untuk kita terkait dengan kegiatan pembelajaran kita melalui Teams ini? Harapan saya, Ibu, semoga supervisi yang kita adakan kemarin bisa dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua guru-guru terutama dalam menghadapi situasi pandemi agar bisa dilakukan di sekolah di SD Negeri 82 Tokinjong, Kabupaten Sinjai. Terima kasih. Bu Nurwanida. Saya sangat mengharapkan kegiatan supervisi ini berjalan dengan lancar dan bukan ketakutan yang dirasakan karena biasanya guru takut dengan supervisi, apalagi kalau
dengan menggunakan metode aplikasi Teams. Jadi ini sangat baik untuk kegiatan kita berikutnya karena dapat memaksimalkan proses pembelajaran dapat mengefisienkan juga waktu untuk kegiatan supervisi. Terima kasih Bu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu di dalam melaksanakan pertemuan pasca observasi ini, dan yang terkhusus lagi kesediaan Ibu menjadi model dalam pembelajaran melalui Teams ini. Kemudian saran untuk saya, untuk Ibu ini, Ibu Nurwanida dan Ibu Marhawani, bisa mengimbaskan pengalamannya ini kepada teman-teman, khususnya di dalam mengajar menggunakan Teams. Karena saya yakin dan percaya salah satu teknik yang paling tepat dilakukan dalam masa pandemi ini adalah mengajar dengan menggunakan Teams. Dan saya juga berharap kepada ibu guru lain dalam kegiatan supervisi nantinya kita menggunakan Teams. Jadi bukan hanya karena adanya pandemi ini, pandemi COVID-19, sehingga kita menggunakan Teams. Saya juga sangat berterima kasih karena dengan pengalaman ini kita sama-sama belajar antara guru dan kepala sekolah bagaimana kita memanfaatkan Teams dan khususnya di Office 365 ini supaya proses pembelajaran lebih bagus, lebih mengefektifkan waktu yang ada, kemudian otomatis juga kita mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktu yang diluangkan dalam kegiatan pertemuan pasca observasi ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.